udah pasti tiap tahun promote, pasti tiap tahun naik gaji, kerjanya kemana-mana walaupun capek, tapi ya karena emang harus suka traveling sih, jadi bawa enak aja gitu. Intinya hoki dan banyak berdoa. Kalau emang jalannya Tuhan seperti itu pasti akan dilancarkan sih, dimanapun prosesnya gitu. Gila, itu keren banget sih Kak. Kakak akhirnya kenapa nggak di KAP 2 huruf lagi? Oke, kenapa nggak sana? Karena satu, pasti yang tahu KAP itu seperti apa, pasti mereka tahu jam kerjanya itu gila banget. Kadang aku, tapi ini tergantung timnya sih. Kebetulan tim aku enak, klien aku juga enak. Tapi menurut aku 3 tahun itu udah cukup gitu. Aku mengalami siklus hidup seperti itu gitu. Kayak gimana Kak emang siklus hidupnya? Jam kerjanya aku nggak tahu sama sekali soalnya. Jam kerjanya normal gitu kan, dan pasti lembur. Terus lemburnya itu aku paling cepat pulang jam 11 malam. Serius? Rata-rata. Dan Oke. aku orangnya morning person banget. Jadi maksudnya kayak jam 5 bangun, ya udah bangun jam 5 gitu. Mau tidur semalam apapun, tidur jam 2, aku terus pasti aku bangun jam 5, tapi emang itu pasti akan ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya makanya minum kopi yang banyak gitu. Diganjal makanan apa kayak gitu. Makanya aku banyak banget berat badan aku naik selama di EY gitu. Dan aku dan pasti aku pagi aku sempetin, aku suka olahraga kan, makanya aku bilang aku sempetin olahraga tuh subuh-subuh gitu, karena kalau malam lebih nggak pasti jadwalnya, kadang lembur kadang nggak ngerti pulang jam berapa gitu kan. Jadi pasti aku nge-gym dulu, terus ya udah karena udah capek aja. Dan waktu itu klienku lumayan jauh-jauh, sekitar, kan aku rumahnya di BSD ya. Nah, klien aku tuh ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, gitu-gitu kan, kawasan industri di Cakung, gitu-gitu. Nah, dan itu lumayan takes time waktunya. Jadi aku memutuskan untuk ngekos waktu itu deket klien. Aku lebih sering ke klien daripada ke kantor, gitu. Oh. Dan waktuku lebih banyak di klien daripada di kantor sendiri, gitu. Ya sih, alasan utamaku cuma itu aja sih, cuma waktu aja gitu. Dan aku pengen lebih banyak waktu sama keluarga sekarang. Tapi itu tadi ya, maksudnya selama di UA itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Pokoknya tempat buat belajar tuh di situ deh, gitu. Karena Kakak udah ilmunya yang sebut aku dari dapat. tadi soalnya EY-nya. Iya. Udah bodo amat. Gitu. Jadi dan semua ilmu yang aku dapetin di situ kepake sama aku sampai sekarang. Gitu. Jadi aku nggak nyesel masuk situ. Maksudnya banyak banget ketemu orang baru yang macam-macam tipe dan sifatnya ya, gitu. Dan sampai pernah nggak sih Kak kayak kakak tuh ketemu klien kakak yang dulu gitu, terus kayak nongkrong bareng lagi, pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Ada satu klien yang emang aku handle dari awal, dari aku staff, dari aku masih intern, dan aku permanen, aku staff, aku senior. Itu ada satu klien, dan itu kita udah deket banget. Maksudnya jadi enak gitu, karena aku udah tahu perusahaannya dia seperti apa, dan aku udah tahu sifatnya seperti apa. Kita tetap jalin hubungan baik di luar office, tapi tetap tahu batas gitu. Karena independensi ya di situ ya. Jadi tetap ingat lah kita itu siapa, dan nggak mungkin semua yang kita tahu kita share ke klien kayak gitu. Okay. Selain skill audit gitu, skill apa aja sih Kak yang dibutuhin selama kerja sebagai auditor gitu? Selain auditing ya?
skill apa? Kayaknya kalau itu audit aja cukup, karena ya matematika kita udah belajar dari awal ya kan. Terus sama itu tadi sih menurut aku kita jago berbicara, banyak-banyak toleransi, ya toleransi dan bersabar. Udah itu. Ini nggak butuh banyak-banyak sih, cuman itu aja. Dimana nantinya pasti kita akan banyak belajar juga dari klien kayak gitu. Kalau misalnya EY ini banyak kan dia banyak nerima ini ya, klien ekspatriat. Nah, apakah semua staff di sana harus bisa bahasa Inggris? Harus bisa enggak, tapi kalau memang bisa, itu sangat membantu kita dalam bekerja. Tapi kan di awal kita juga tes bahasa Inggris kan, jadi di situ kita bisa menilai tuh, kita bisa bahasa Inggris atau enggak. Oh ya, dan pas aku interview HRD itu kita pakai bahasa Inggris interviewnya sama HRD. Dan itu lumayan terkejut sih, karena sebenarnya suka-suka HRD-nya sih waktu itu gitu. Dan kebetulan aku waktu itu dapat HRD yang dia pengen kita jawab pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oh, tapi maksudnya nggak semua orang juga bakalan diwawancarain pakai bahasa Inggris atau gimana? Atau memang harus? Nggak juga. Soalnya aku udah pernah nanya sama teman aku yang udah masuk duluan, dan dia nggak bilang kalau harus bahasa Inggris kan. Jadi aku lumayan terkejut, tiba-tiba aku harus menjawab pakai bahasa Inggris. Dan pas sama HRD juga interviewnya itu kita rame-rame masal. Jadi nggak ditunjuk siapa, jadi dia pengen kita membangun inisiatif diri ya. Jadi dia bilang ini, oke, siapa yang mau pertama go ahead, katanya gitu kan. Wah, jadi ya udah, siapa yang mau cepet-cepetan, siapa yang mau duluan ngomong, yang bisa jawab tentang itu, silakan jawab kayak gitu. Jadi itu sih, inisiatif kita harus tinggi di situ. Kak Safira sempat jawab nggak? Pertanyaan apa sih Kak? Pertanyaan soal seputar auditing gitu, seputar akuntansi atau gimana sih? Sama HRD. Oh, sama HRD beda. HRD ditanya apa biasanya Kak? Nah, pertanyaan HRD Kak. Ini sih cuman, iya, ditanya sama HRD kan. Nah, kalau sama HRD itu ya biasa cuman activity daily activity, kita graduate dari mana, terus kita punya license atau kita punya sertifikat apa, terus kita pernah kerja di mana, kayak gitu-gitu kan. Dan waktu itu aku fresh graduate, jadi lumayan kicep ketika mendengar teman-teman aku yang udah mempresentasikan dirinya sendiri itu, dia udah punya sertifikat A, B, C, udah pernah kerja di sini, udah pernah, wah pokoknya aku dibandingkan dengan peserta lain waktu itu aku 0 banget deh. Serius? Iya gitu, jadi ya itu tadi hoki doang. Tapi kalau sama HRD emang cuman ditanyanya seputar daily activity, tapi kalau sama user, sama manager itu baru tentang ilmu-ilmu accounting gitu. Kakak ingat nggak? Kakak ditanyain apa di sana? Ilmu accounting apa? Yang paling aku ingat adalah dia bilang, apa hubungannya, ini mungkin kamu akan terdengar awam, tapi mungkin anak accounting akan ngerti. Apa hubungannya TOC dengan substantif procedure. Terus kayak, aduh, gue pernah denger tuh ya kan. Tapi gue nggak tahu hubungannya apa ya kan. Terus ya udah, aku bilang makin aku bilang pokoknya intinya jawaban aku nggak banget ya kan. Terus begitu keluar dari situ, aku konsultasi sama teman aku yang memang udah di situ. Aku nanya gini, tadi gue tuh ditanya hubungan TOC sama substantif itu apa? Lo jawab apa? Enggak deh, sampai aku aja mau bilang ke dia, aku malu jawaban aku apa gitu kan. Enggak, menurut lo apa gitu kan. Ya udah, makin bagus hasil TOC-nya, berarti substantif lo makin dikit, udah gitu doang. Oh gitu ya. Ya udah. Terus pas aku mau probation, pas aku mau ujian sama masa probation, ada final exam-nya itu kan. Nah, pas aku di situ, aku baru buka-buka buku accounting aku zaman kuliah.
ya kan. Terus aku melihat jawaban aku di buku itu, ya ampun Safira, kayak gini aja nggak ngerti gitu. Terus karena bener-bener deh, apa yang kita pelajarin pas kuliah itu, dasarnya itu kita adopt ke kuliah, ke kerja ini gitu. Jadi makanya aku geli sendiri ketika aku melihat jawaban aku di buku aku, kayak, ya ampun gini aja masa nggak ngerti sih gitu. Itu sih yang paling aku ingat, pokoknya ilmu auditing pasti akan ditanya. Sumpah aku juga punya kejadian yang sama, sumpah kayaknya aku pernah denger deh selama pas kuliah tuh. Cuman kalau disuruh jelasin tuh kayak gue lupa, gue harus mikir gitu. Nah, itu memalukan sih. Itu sangat memalukan. Nah, pasti yang paling pengen orang tahu tentang kakak kerja di Big Four Company. Kakak kasih bocoran dong kisaran gaji setelah 3 tahun kerja di sana. Gaji setelah 3 tahun. Pasti juga pada tahu kalau misalnya di KAP itu pasti kita overtime tuh pasti ada dibayar gitu kan. Jam lemburnya itu pasti dibayar gitu. Jadi ini aku basic salary-nya itu antara aku udah 3 tahun kerja ya hitungannya. Itu 2 digit. 2 tahun kerja 2 digit. 3 tahun kerja sudah 2 digit. Oh, 3 gitu. Tahun kerja udah 2 digit. Oke. Iya, paling 10 sampai 13. 10 sampai 13 itu basicnya. Tapi pasti kita ada uang lemburnya kan, pasti lebih dari itu. Terus kita juga ada, kalau ke klien tuh kita juga ada uang transportnya. Itu di luar dari basic gitu. Jadi ya udah kalau kita di KAT itu pasti yang besar adalah uang lembur dan uang transportnya. Kayak gitu. Tapi pas kakak intern sendiri, itu dibayar nggak sih kak? Oh, intern dibayar. Dan kenapa waktu itu pas zaman aku intern, aku juga keterima di kantor lain, ya kan? Di kantor lain, kantor fashion gitulah, yang pokoknya, aduh, in banget deh gitu. Terus pas aku interview di sana, kantornya bagus banget. Terus kantornya kayak kantor-kantor di film-film gitu, pokoknya. Itu kayak dream office banget lah, gitu kan. Gila, gue pengen kerja di sini banget gitu. Tapi pas aku tahu salary-nya di bawah KAP ini, terus kayak ya udahlah aku mending masuk KAP gitu. Udah. Jadi masuk KAP adalah pilihan yang tepat karena itu tadi kalau kita masuk satu company, kerjaan kita akan itu aja dan selama bertahun-tahun kerja kita itu aja kan, dan belum tentu promote, kerjanya itu aja, pasti bosen. Dan di kantor aja nggak kemana-mana, ya kan. Nah kalau di situ udah pasti tiap tahun promote, pasti tiap tahun naik gaji, kerjanya kemana-mana walaupun capek, tapi ya karena emang harus suka traveling sih, jadi bawa enak aja gitu. Jadi aku menetapkan hati untuk ke KAP waktu itu. Good job kak. Terus kakak kan udah resign kan dari KAP 2 huruf ini. Ya udahlah kak, EY gitu loh. Iya, terus aku udah resign. Ya, kakak udah resign. Nah sekarang kakak kerja di mana? Aku kerja di salah satu bank luar negeri. Walaupun aku selama auditing aku nggak pernah megang banking sama sekali. Karena itu tadi perusahaan aku perusahaan makanan, perusahaan mining, retail, trading gitu kan. Terus ya udah aku juga mau coba hal yang baru. Jadi aku nggak masuk di company perusahaan dagang, perusahaan gitu-gitu. Makanya aku coba banking sekarang karena emang aku belum pernah menjabah bagian itu kan. Gitu. Jadi aku mau coba banking sekarang gitu. Kakak udah berapa lama sekarang di banking? Bulan ke-7. Oh, bulan ke-7 baru dong ya? Baru. Jadi begitu aku resign dari EY, terus aku jeda dulu 3 minggu jeda. Karena itu menguras tenaga banget. Jadi begitu 3 minggu aku jeda tuh kayak, aduh hidup ini enak banget rasanya gitu kan. Terus aku masuk ke bank itu, baru 2 minggu masuk, and then corona. Jadi udah WFH dong? Iya, kebetulan divisi aku ada divisi yang
lumayan mobile, kita bisa nge-remote PC kita di kantor dengan laptop. Jadi ya udah, jadi aku dari rumah sekarang gitu. Split operation sih judulnya. Jadi kita shifting hari-harinya. Jadi nggak setiap hari di rumah atau nggak setiap hari di kantor. Ada jadwalnya gitu. Oh, oke. Tapi aku mau pengen nanya, Kak. Kalau kita udah punya title gitu, lulusan EY gitu kan, Kakak gampang nggak dari kerjaan? Okay. Kakak gampang nggak dari kerjaan? Itu pas aku udah masuk di EY, terus aku lihat temen-temen pada jago-jago banget kan, terus pinter-pinter banget, dan aku karena ini udah ada title Big Four tadi itu, aku takut setelah aku keluar dari sini orangnya pasti mikir gila nih orang dari KAP pasti pinter banget nih gitu kan. Kayak aduh, nggak semua pinter, tapi semua pasti punya pengalaman yang sama gitu. Aku ada perasaan itu sih, aku ada perasaan kayak pasti pinter nih gitu kan. Tapi ya tergantung pinter orang kan beda-beda ya. Mungkin aku pinter tapi pinternya bukan di hal itu gitu. Pinternya di sini gitu. Jadi kayak ya pas aku pindah ke bank yang ini sekarang juga, oh lulusan situ, pinter dong. Wah amin. Ya aku aminin aja. Amin gitu. Tapi jangan-jangan Kak Safira merendah nih. Emang sebenarnya pintar? Enggak. Jujur banget, enggak beneran. Enggak. Ini teman-teman aku nanti yang nonton, teman-teman aku dulu kuliah pasti tahu aku orangnya emang gini gitu. Maksudnya kayak ya udah aku nggak terlalu pinter, tapi aku mengutamakan soft skill aku gitu. Soft skill Kakak yang mana nih? Toleransi? Toleransi, yang sabar, dan maksudnya kayak mau mendengarkan masukan kayak gitu loh. Aku mau mendengarkan masukan, aku mau dikoreksi kalau salah. Aku itu tadi pokoknya soft skill lah, ini bukan ilmu. Maksudnya menurut aku percuma kamu pinter tapi kamu kolot gitu, kamu ngeyel, kamu nggak mau dikoreksi, karena itu nggak akan bikin kita maju gitu menurut aku. Jadi menurut aku mendingan aku biasa aja, sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau aku salah, aku mengakui itu salah dan aku mau dikoreksi kayak gitu. Nah, Kakak gampang nggak keterima di perusahaan manapun yang Kakak apply gitu? Dan kenapa banking kemarin gitu loh? Maksudnya pas setelah Kakak resign, Kakak langsung lamar ke beberapa perusahaan? Enggak, aku nggak melamar beberapa perusahaan. Aku cuma satu ini doang. Terus kenapa banking? Karena itu tadi aku belum pernah megang banking. Emang agak nekat sih ya kan. Emang agak nekat nggak pernah banking, tapi pengen banking. Terus untungnya tim aku sekarang di kantor ini mau ngajarin gitu, terus akunya juga masih banyak belajar ya kan. Kalau dibilang gampang banget, nggak juga sih. Karena sebelum banking ini, waktu itu aku pernah coba-coba di satu perusahaan multi financing gitu. Aku nyoba di situ, dan nggak ada kelanjutan. Aku udah interview sampai user gitu. Mungkin usernya juga nggak serap sama aku ya, nggak cocok gitu kan. Kalau dipikir kayak gue nggak cocok nih kerja sama anak ini gitu. Terus ya aku juga nggak dikabarin lagi gitu. Jadi menurut aku gampang banget enggak. Cuman kalau untuk menjadi berusaha untuk meningkatkan basic salary ya. Gitu. Oke. Berarti nambah dong ya Kak itunya? Gajinya? Oh iyalah, kalau nggak nambah mah aku nggak ambil yang di banking. Benar. Gitu. Tapi kenapa banking ini Kak, pertanyaan aku? Kakak kan cuma daftar satu banking ini kan, kenapa banking ini? Karena udah keterima dan tawarannya menurut aku bagus. Terus bukan perintilan sih, misalnya kayak servisnya dia kepada karyawan itu bagus. Jadi dan menurut aku itu cukup untuk aku gitu ya, cukup untuk aku dan kondisi seperti ini. Jadi ya udah aku ambil, dan jam kerjanya nggak terlalu hektik seperti di KAP sebelumnya. Jadi aku bisa banyak spend waktu
sama keluarga. Terus udah sih itu aja, jam kerja sama gaji lebih tinggi sama itu tadi penambahan maksudnya servis ke karyawan itu baik gitu. Bukan berarti di KAP sebenarnya nggak baik ya, sama baiknya. Cuman ya itu tadi kebutuhan aku cukup untuk servis yang ini, yang sekarang gitu. Oke. Keren Kak. Tapi tapi si calon masih di sana nggak Kak? Calon apa? Calon suami. Iya, masih di sana, masih bertahan dia. Karena divisi aku sama divisi dia beda. Jadi mungkin dia masih nyaman dengan divisinya dia gitu. Jadi dia masih di sana dan aku yang duluan graduate. Oke. Dan aku mau nanya Kak, di sana kalau misalnya kita punya hubungan sama staff itu bisa nggak sih? Sesama staff kan ada beberapa perusahaan yang nggak dibolehin ya? Boleh bisa. Ini pertanyaan dari gue sih sebenarnya. Oh boleh? Bisa Kak, boleh. Karena senior aku pun ada yang pasangannya itu di situ juga gitu. Asal tapi bukan satu divisi, bukan satu klien, bukan satu divisi gitu. Jadi cross division, cross team kayak gitu. Jadi independensinya masih terjamin sih kayak gitu. Yang nggak dibolehin itu kalau misalnya satu divisi dan satu tim. Atau boleh juga? Ada nggak sih kejadian? Bukan nggak boleh sih. Tapi nggak tahu ya. Kayaknya si manajer pasti akan berusaha untuk memisahkan. Karena mungkin malah ntar jadinya nggak kerja kan gitu. Memisahkan dengan klien yang berbeda gitu. Karena begitupun teman-teman aku tahu aku menjalin hubungan dengan pasangan aku sekarang, kita langsung dipisah kliennya. Oh gitu? Gitu. Iya, tapi pas masih di klien yang sama, kita cuma kenal doang. Maksudnya belum menjalin hubungan apa, cuma tahu udah deket gitu. Makanya udah kecium-cium nih bau-bau deketnya, mending langsung dipisahin kliennya kayak gitu. Oke. Gitu. Menarik. Nah, pas Kakak graduate lah dari EY ini, Kakak ada ini nggak sih kayak dari perusahaannya sendiri kayak perpisahan dari teman-teman gitu? Ada maksudnya dari teman-teman satu tim aku, dan untungnya tim aku tuh lumayan gede, jadi dari tim ini ada kenang-kenangan, dari tim ini ada kenang-kenangan, bahkan dari klien ada kenang-kenangan gitu. Dan kayaknya cukup sedih sih, kayak kenapa sih resign kan udah lama sama kita, karena mungkin mereka kalau misalnya ganti auditor berarti kan mesti ngejelasin dari awal lagi gitu kan. Jadi mungkin ya itu pressure juga buat si klien gitu, kenapa ganti auditor, kita kan mesti ngulang lagi dari awal kayak gitu. Terus ya di sana gajinya lebih tinggi soalnya. Gitu. Terus dan kayak aku nggak tahu setiap kantor kayak gini atau enggak, tapi di kantor di KAP EY itu ada uang perpisahan sih gitu. Oh, ada uang perpisahan juga? Ya ampun, enak dong. Salah enak sih, maksudnya kayak pas selama kita jadi karyawan pun kayak uang kesehatan, uang gigi, kacamata itu mau dijamin gitu kan. Tapi itu kayak basic sih semua perusahaan kayak gitu, tapi mungkin plafonnya beda-beda gitu kan. Dan kalau aku compare sama company teman-teman aku yang lain, di EY ini termasuk plafonnya yang lumayan tinggi gitu. Karena mungkin mereka tahu ya kalau di EY itu ya staffnya ini adalah aset perusahaannya mereka gitu. Kalau misalnya kita sakit, kita kenapa-napa, kan mereka juga nggak bisa operation gitu, istilahnya seperti itu mungkin ya. Itu makanya di EY itu mereka sangat menjunjung tinggi kesehatan staffnya gitu. Oke, sip. Makasih banyak ya Kak Safira udah sharing-sharing tentang. Aku nggak prepare banget, jadi nanti semoga ada yang bisa diambil dari berbagai ulasan mulut aku ini ya. Iya. Ini banyak sih harusnya. Makasih banyak ya Kak udah nyediain waktunya buat teman-teman Yuri Project dan buat kita semua. Kenapa? Lumayan lama ini, kita berapa lama ya bikin ini? Sejam lebih ya? Sejam. Gila. Iya, emang nggak kerasa tau.
Aku juga biasanya kayak gitu, sejaman gitu. Oke. Kayak gitu. Makasih banyak ya Kak. Sukses Sama-sama. selalu untuk karirnya dan sukses juga untuk nikah online-nya. Waduh, nikah Diundang kan pandemi. ya? Iya. Nikah pandemi. Diundang kan ya Kak? Insya Allah diundang ya. Amin. Makasih Kak. By the way gimana Kak kabar orang tua angkat Kakak? Siapa namanya? Pak? Oh, Pak Dani dan Bu Rere. Iya, Pak Dani Bu Rere ya. Mereka datang kok. Oh, mereka datang. Baik, mereka datang nanti. Masih sering ini nggak? Karena Masih sering komunikasi nggak? masih. Kemarin banget kita baru komunikasi gara-gara Bunda Rerenya habis ulang tahun gitu. Jadi dan aku masih sering ke rumahnya juga karena rumahnya nggak terlalu jauh dari rumahku kan. Jadi aku masih sering ke sana kayak cuman bawa pisang goreng, entah bawa martabak gitu-gitu buat adik-adiknya juga, anak-anaknya gitu. Masih baik sih hubungan aku sama mereka dan terima kasih kepada organisasi Sabang Merauke yang telah mempertemukan aku dan telah mempertemukan aku sama Kak Safira. Tapi ngomong-ngomong soal hoki, kakak kan juga hoki juga kan? Apa? Di Sabang Merauke. Iya kan? Iya, gila hidup lo emang hoki Kak, sumpah. Iya kan? Dulu aku dulu nggak keterima ya kan? Aku dulu nggak keterima. Terus tiba-tiba ada yang mengundurkan diri, terus aku jadi keren Kak. Iya, hoki itu penting. Aku baru ingat juga. Iya. Hoki itu penting. Oke, makasih banyak ya Kak. Bye-bye. Sukses ya Kak. Dadah. Sama-sama, makasih. Hai teman-teman di Project, terima kasih banyak udah nonton di KISS. Semoga apa yang tadi kita diskusiin sama Kak Safira bisa punya banyak manfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dadah.